Rel apa yang bisa membuat sakit hati? Nah, rel apa yang bisa membuat sakit hati, Ki? Relakan hatinya demi dia. Tetapi kadang ilmu suka menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar. Nah, itu Pak. Gitu Ilmu menjebak ya, kita menjadi orang yang merasa pandai. Betul. Ilmu menjebak kita menjadi orang yang merasa hebat, gitu. Nah, kalau ilmu menjebak kita merasa paling pandai, bukan pandai merasa. Awalnya bilang sayang, berikutnya dia justru menggerayang. Aku menyayangimu, setelah itu aku menggerayangimu, setelah digerayang langsung ngeghosting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, lepas. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Lokasi ketiga, sekarang kita berada di Saung Makkah Cangkorah. Makkah. Kenapa dinamakan Makkah Cangkorah? Karena ada replika Ka'bah, Pak Haji, di depan kita ya. Saya kira ini sangat bagus ya. Sebab kalau kita mimpi pergi ke Mekah, bangunlah mimpi-mimpi. Ya, jadi seperti pengkondisian di Mekah sana, sesungguhnya itu bisa conditioning siapapun untuk bisa berangkat ke sana. Saya menduga yang punya ide Saung Makkah Cangkorah, kalau tidak ia pernah merasakan indahnya ibadah di Mekah, dia mungkin punya cita-cita ingin pergi haji ke kota suci Mekah. Semoga ya minimal kita kesini dulu, Ki. Tawaf dulu di sini. Sudah tawaf tadi. Ini jadi, laut merahnya. Iya, ini laut merahnya. Merah. Jadi replika Ka'bah ini sebenarnya masjid gitu, tapi disulap jadi replika Ka'bah. Dan sebenarnya kita tuh lagi nunggu liwet, Ki, ya di sini ya, yang mantap banget. Terus ikan bakar, ayam bakarnya, dan tentunya ayam bakarnya tuh empuk-empuk. Karena katanya di presto, Pak Haji. Oh, di presto. Iya, katanya di presto ayam bakarnya. Nah, ini berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Prestokan hatimu ya. Hatimu. Biar apa? Biar lembut ya. Hati lunak. itu biar lembut, biar lunak gitu. Jadi jangan pindang aja yang di presto, tapi hati juga harus di presto. Oke. Gagaduhan mah jangan. Udah mulai aja. Udah mulai aja. Nanti ngagicau. Suatu hari ada yang ngirim pais. Oke. Sekarang Pak Haji, apa maksudnya dari prestokan hatimu ini, Pak Haji? Dalam Kulkas episode kemarin, ya, kita pernah bicara tentang orang-orang yang kecelakaan. Orang celaka, Oke. Pak Haji. Di antaranya di Az-Zumar ayat 2. Kata Allah, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Celaka keras bagi orang yang hatinya keras membatu karena tidak ingat kepada Allah, tidak dzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Hidup mereka akan sesat begitu nyata. Nah, kata ayat tadi, Mang, orang yang keras hatinya hingga membatu, maka Allah menegaskan dia adalah orang yang celaka. Dan dia berada dalam kesesatan yang nyata. Maka agar hidup kita tidak celaka dan tersesat, solusinya prestokan hatimu. Lembutkan hatimu. Sebab kalau hatimu sudah diprestokan, maka hatimu tidak akan gampang ngeheng seperti hati si Eta. Aya gening anggota dewan hatinya teh gampang ngeheng. Ya, marah-marah ke sana kemari. Siapa nah, itu Pak Haji? Oh, itu biarkan hanya rumput yang bergoyang yang tahu ya. Lalu orang yang hatinya lembut, dia akan hati-hati. Termasuk hati-hati dalam nulis status. Kenapa? Sebab penyakit yang sedang naik daun sekarang adalah mudah tersinggung karena status orang. Betul, Pak.
Nih penyakit yang lagi naik daun sekarang. Kok orang banyak tersinggung ketika baca status orang? Padahal kan belum tentu. Nah, orang yang hatinya keras itu kalau ada status yang agak kritis seolah kepada dirinya sendiri. Iya. Padahal kan setiap teks itu paling tidak punya 3 makna. Makna teks di belakang teks, makna teks di dalam teks, dan makna teks di depan teks. Nah, itu. Ada latar belakang dan belum tentu orang pada saat nulis status nyindir ke kita. Iya. Nah, itu orang yang hatinya lembut tidak akan demikian. Lembut. Bagi orang yang hatinya lembut, kalau puasa, dia tidak sibuk mencari makanan untuk berbuka. Orang yang hatinya lembut, cukup dia membukakan hatinya saja. Membukakan hatinya saja ya. Kalau puasa tidak mencari makanan untuk buka. Itu mah Pak Haji beda lagi dong. Cukup membukakan hati saja. Ya. Saya mau tanya, Mang. Rel apa yang bisa membuat sakit hati? Nah, rel apa yang bisa membuat sakit hati, Ki? Relakan hatinya demi dia. Bisaan. Relakan dia hidup bersama mantannya. Waduh. Biarkan, ya. Kabarnya meninggal suaminya, hati-hati. Gitu dong tebakan. Yang jelas gini. Ya. Kalau kalian punya hati yang keras, segera prestokan, jangan dikoleksi. Jangan dikoleksi. Yang lagi jadi ya. masalah di kita banyak kolektor hati yang keras. Kolektor hati yang keras. Maka kita menjadi masyarakat yang sumbu pendek. Ya. Dikritik sedikit meledak. Gitu. Ya. Ini hati-hati ya. Ya. Penting kita ngeprestokan hati kita supaya lembut gitu. Oke. Oke, Perlu siap, Ki, Pak. jadi Ya. diprestokan hati kita nih ya. Tapi kan Jangan sampai kadang-kadang panas terbawa suasana benar. iya Kadang-kadang ya. seperti itu. Intinya jangan baper, makanya itu harus lembut hatinya. Yes, Oke. betul, Pak. Nah, ini Pak, kenapa hati yang keras itu bisa memberikan efek yang berbahaya? Pertanyaannya bagus. Tumben dia Kenapa? bertanya bagus. Pertanyaannya bagus. Biasanya jelek dia. Karena Anda di sini. Lagi ngeheng. Begini para ulama mengintrodusir hati yang jelek itu ada 3. Ada 3. Satu ada kolbun kosiyun, hati yang keras membatu. Hati yang keras dan membatu kalau tidak segera diprestoin, tidak segera dilembutkan, ini bahaya. Sebab akan menyebabkan hati kita turun degradasi menjadi kolbun maridun. Kolbun maridun. Yang sakit. Hati yang sakit. Sakit. Kalau hati ini sakit itu bahaya. Kenapa? Satu, susah diobati. Kalau hati sakit gampang diobati. Susah. Hese, di mana sakitnya? Di sini, di mana-mana. Segala kena. Sampai aya geningan ucapan aing mah cadu mungkuk pagulutuk Waduh. haram dempak pabalatak. Waduh. Nepi karup ku padung rap pulmah dituruban ku tanuh beureum lamun aing ngahampura kasia. Waduh. Nah, aing nyeri hati. Wajar. Kalau orang sakit hati susah. Iya. Tapi kalau dibiarkan tidak diobati, ini bahaya kata Allah fi qulubihim maradun fazada humullahu maradun. Pada hati mereka ada penyakit, sulit diobati lalu dibiarkan, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lain. Betul. Kalau hati yang berpenyakit ditambah penyakit hati yang lain, maka hati kita akan turun degradatif. Jadi apa? Qalbun mayyitun. Hati yang mati. Kalau hati sudah mati, luar biasa bahayanya. Kenapa? Sebab wujuduhu ka Adam Jordan. Adam ini Pak Haji. Adanya kita Adam seperti Jordan mah tidak artis adanya. banget lah. Jadi kita itu seperti mayat hidup, Ki. Jadi Kelah dapat cerita gitu. Jual ke Adam jual. pokoknya kalau hati mati itu bahaya. Kita seperti zombie gentayangan. Zombie gentayangan. Karena kalau hati kita mati susah kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini kenapa jadi curiga gitu? Michael Jordan siapa iki? Jordan. Oh, jadi gitu ya Pak Haji, turun Oke. degradatif ya. Oke. Dari kolbun tadi pertamanya Kosiyun. Kosyun, kolbun maridun, Maridun, kolbun mayyitun. mayyitun. Hati-hati Ki nih ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Terus Pak Haji, kenapa faktor apa yang menyebabkan kita itu Itu, Pak. bisa Keras hati. Hatinya keras Ini gitu. oleh faktor-faktor yang baik semua sebetulnya kata para ulama. Satu, al-ilmu. Al-ilmu. Karena ilmu. Di satu sisi kan kita diperintah untuk punya ilmu. Ya. Nah, Pak Haji, Karena kul ilmu hal justru yastawil ya. ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah beda antara orang berilmu dengan orang bodoh. Bahkan di Al-Mujadalah 11, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Kita diperintah untuk menuntut ilmu. Tetapi kadang ilmu suka menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar. Nah, itu Pak. Oh, gitu Ilmu menjebak ya, kita sebagai- orang jadi orang yang Ya. merasa pandai. Betul. Ilmu menjebak kita menjadi orang yang merasa hebat, gitu. Nah, kalau ilmu menjebak kita merasa paling pandai, bukan pandai merasa.
No, Ilmu menjebak kita merasa paling pintar, bukan pintar merasakan perasaan orang lain. Ilmu menjebak kita menjadi orang yang hebat, merasa hebat, bukan hebat merasakan perasaan orang lain. Maka catat, alih-alih ilmu yang kita miliki bisa ngangkat derajat kita di hadapan Allah, tapi justru ilmu kita akan ngepek pada kerasnya hati. Banyak orang pintar hatinya keras. Ini hati-hati ya. Potongnya bagian itu. Oke. Ingat, orang pintar itu pahami. Orang pintar sesungguhnya dia lebih suka bertingkah bodoh. Tapi orang bodoh sangat suka bertingkah pintar. Ya. Orang pintar mah bertingkahnya bodoh. Tapi orang bodoh seringkali bertingkah pintar. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kualitas hati. Ya. Nah, kesalahan orang pandai menganggap orang lain bodoh. Dan kesalahan orang bodoh menganggap orang lain pandai. Dua-duanya punya salah. Nah, kalau orang yang hatinya diprestoin gitu, istiqomah, dia tidak akan, kalau pintar tidak akan merasa pintar. Kalau bodoh juga dia tidak akan merasa Minder gitu, Pak. minder dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa dukun disebut orang pintar? Nah itu Pak. Karena yang datangnya orang bodoh. Waduh. Karena yang datangnya orang bodoh. Oke. Hati yang keras karena merasa paling pintar itu sangat mudah ditulari berbagai macam wabah. Hati-hati, termasuk ketika diberi senyum ujug-ujug bogoh. Nah, Ada orang diberi senyum ujug-ujug bogoh. Cantang tuh, Bogoh, Mang. bogoh. Eta persoalan hati ya. Si Ajam. Nah, begini. Bogo. dapat si Ajam. Nah, itu hatinya keras, Mang. Nah, hati yang keras, Ki, karena ilmu, ia tidak akan siap jika suatu saat bertemu dengan balau hijau yang meletus. Balon hijau. Ya, meletus nggak siap. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Jadi dia tidak siap kalau melihat balon hijau yang meletus. Nah, orang yang hatinya lembut itu seperti pohon pisang. Pernah tahu pohon pisang? Kalian punya pisang kan? Salam dari Binjai, Pak. Oke. Orang yang hatinya lembut seperti pohon pisang, meski dikagetin begitu rupa, jantungnya tidak akan copot. Jadi kan ada orang yang dikagetin gampang copot. Copot. Keras gitu hatinya. Tapi kalau mau Beda, ditakut-takuti, Ki, gampang resah, gelisah, gundah, gulana. Ya, Pak. Tapi orang yang hatinya lembut, ditakut-takuti sebesar apapun, dia tetap jantungnya bertahan. Hatinya bertahan. Enjoy ya. Itu, Ki, kenapa seorang bisa keras hati itu karena ilmu. Karena ilmu, Pak Haji, ya, salah satunya justru ilmu tuh yang mengangkat derajat, tapi di satu sisi kalau kita tidak bisa mendalikannya, Bisa menjatuhkan. Bisa mengontrol, menjatuhkan. Oke, luar Gitu. biasa. Ki. Oke, selanjutnya Pak. Dulu orang tua saya pernah bilang, Pak, boleh kamu rajin beribadah, tapi jangan rajin menyalahkan Ibadah orang lain. ibadah orang lain. Sebab itu pangkalnya Kerasnya hati. Benar. Oh, gitu. Gini, kita harus beribadah karena kata Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, tapi Allah tidak merintah kita untuk menyalahkan ibadah orang lain. Terus sekarang banyak yang Gitu. gitu. Pak. Nah, sekarang banyak yang gitu ya. Salahkeun. Kita rajin sholat tapi nyalain sholat orang lain. Namanya mah sholatnya juga silat. Ada nggak yang kayak gitu? Kumaha, Pak Haji, sholat tiga silat. Ayah. Kan baik antap. Kan ada gini. Ada orang yang rajin puasa, tapi kadangkala rajin pula nyalahin orang lain. Puasanya rajin. Ari kabatur nu puasa kadang ngomong Ki, mana maning tak puasa rajin tahu tapi awak juga tuh orang. Nah itu keras hatinya gitu. Ada orang yang rajin zakat begini, tapi rajin juga menyalahkan zakat orang lain. Mana mah duit zakat dipakai beli jaket. Jaket kulit. Jaket kulit. Dia berangkat haji dan umroh, tapi ketika haji dan umroh gemar banget menyalahkan haji dan umroh orang lain. Nah, bila demikian adanya, alih-alih amal ibadah kita jadi pahala, tapi ibadah kita malah ngepek pada kerasnya hati kita. Jadi orang keras hati itu seperti balon kalau berjanji. Janjinya seperti balon. Balon gimana, Pak? Apa? Indah tapi nggak ada isinya. Iya. Nah, orang yang keras hati itu kayak gitu. Seperti Indah. balon ya. Tapi kalau saran saya kalian hidup mau sehat, carilah istri yang profesinya perawat. Kalau Kenapa, mau Pak sehat, Haji? ya kan perawat.
Kalau mau gemuk, Perawat. carilah istri yang profesinya koki. Koki. Kalau mau gendut. Oke. Kalau mau pintar, carilah istri yang profesinya guru atau dosen. Guru atau dosen. Kalau mau tenang, carilah istri yang ahli ibadah. Tenang hati kita. Tapi kalau mau mati, carilah istri orang lain. Disiksa. Mau mencari istri ketua ormas. Aduh. Bisa. Hati-hati. Nanti hati. Markas gak diserang. Kok dirima. Apalagi Pak Haji yang menyebabkan kita keras hati Pak Haji? Kata para ulama, selain al-ilmu, al-amal wal ibadah, ilmu dan rajin amal ibadah, yang bisa membuat hati kita keras itu adalah al-jamal. Al-Jamal. Apa al-jamal itu? Kecantikan dan Kecantikan ketampanan. ketampanan. Oke, kamu merasa tampan kemudian menghina orang lain. Istrimu merasa cantik, istrimu menghina orang lain. Kenapa seri? Kenapa ketawa? Ada orang yang kulitnya hidang disebut perkutut. Perkumpulan kulit tutul. Prosideng bau, imut, hitam mutlak misalnya. Nah, itu bahaya itu Bahaya, al-jamal Pak Haji, ya. ya. Maka kalau cantik yang Allah anugerahkan pada kita, tampan yang Allah anugerahkan pada kita, tidak kita syukuri tapi kita terjebak untuk menjelekan orang lain, maka hati-hati, kecantikan dan ketampanan kita tidak akan membuat kita terhormat di hadapan Allah, malah ngepek pada kerasnya hati. Kerasnya hati. Banyak nggak perempuan cantik yang kalau berantem tidak mau ngalah? Ya banyak Pak. Kenapa? Merasa cantik, Ya. aku mah diputus sama kamu juga laku dengan yang lain. Sombong. Sombong banget. Orang tampan juga sama, saya mah berhenti sama situ juga banyak yang ngantri. Masih banyak. Yang cantik yang tampan tuh rata-rata gitu. Rata-rata gitu Pak Haji. Ya, Keras di SD hatinya. saya ada teman perempuan cantik. Di mana Pak Haji? Kehidupan rumah tangganya bongkar pasang. Di SMP ada yang tercantik. Sampai sekarang nikahnya udah sering kita ganti. Di SMA juga ada yang tercantik. Tapi rumah tangganya rusak. Kenapa? Bisa jadi karena merasa dirinya cantik, akhirnya hatinya keras. Bener Pak Haji. Berarti apa yang dikatakan Doel Sumbang tuh? Nah aku naon nu gelis loba nu bangun. Ulangi mah. Nah aku naon nu beulis loba nu edan. Bener karena seperti itu. Sigana mah ngarasa asa aing hade rupa bener ya. Eta. Seperti itu Kang Dul pinter Kang Dul sumpah. Sumpah keren banget Ayang bener. saya jadi tamu diundang di itu ngalor ngidul. Boleh Pak Haji. Oke lah sugannya. Boleh Kang sama Dul kulkas ya. Sumbang, Oke. Kang Dul Sumbang. Nah, bagi orang yang merasa cantik, semua orang jelek di hadapannya. Karena jelek di hadapannya, hidupnya itu akan sibuk mempercantik kulit, bukan mempercantik hati. Ini bahaya. Nih, ada anak bertanya pada ibunya. Ada anak Bertanya pada ibunya, Iya, Mama, Mama si Jaipul Jamil. kata anak gini deh, Mama, siapa Ibu Kartini itu? Oke. Ibunya itu udah ngomong, yey, makanya baca buku, baca sejarah, jangan nonton drakor mulu. Anak hanya bertanya, Mama, siapa Ibu Kartini? Malah dijawab ketus kayak gitu. Iya. Akhirnya anaknya juga nanya, Mama, tahu nggak siapa Tante Diana? Nggak tahu, emang siapa? Kata anaknya, yey, makanya baca WA ya, jangan sibuk fallback dan belanja sekian dulu. Bapaknya selingkuh. Selingkuh. Nah, berikutnya begini, Oke, Mang. oke. Yang bisa membuat hati seorang keras itu al-atba wal ansor. Merasa banyak followers, Iya. merasa banyak pengikut, merasa banyak penggemar. Kalau kiai merasa banyak jamaah yang cinta, merasa banyak santrinya, lalu angkuh dan sombong. Maka hati-hati, penggemarmu yang banyak itu tidak akan membawa mulia di hadapan Allah. Justru penggemarmu yang banyak itu akan ngepek pada kerasnya hati. Berapa banyak orang yang ngepop, begitu angkuh dan sombong. Nah itu hati-hati ya. Padahal ingat begini, kan ada orang yang keras hati itu gayanya tuh melangit we. Karena merasa banyak pengikut, selalu melangit. Padahal ingat, asal kamu itu dari tanah. Makan dari hasil tanah. Berdiri di atas Tanah. Bakal kembali ke Tanah. Tapi kenapa gayamu itu begitu melangit? Melangit. Itu karena al-atba wal ansor, sok poho kapurwadaksi, kacang lupa pada kulit. Hati-hati, kita boleh jadi orang ngepop, tapi Poho itu purwadaksi. adalah ranjau yang kadang ngepek pada kerasnya hati kita. Baik ya Pak Haji ya. Penting diprestoin hati agul. kita. Sok agul. Kadang poho. Beda tuh Damang. Pas subrek saya naik ke angka 5.000 rada sombong. Iya. Itu 5.000 loh. 5.000. Gimana kalau Yang 1 viewer juta? kita naik ke 6.000 saya sombong kemarin. Nyin konten berpuluh tahun can monet wae. Nah itu biasa. 7 tahun. Mana sabara? Masa? Balik lagi Pak oke, ke topik Pak. Nih Pak,
bagaimana cara memprestoin hati itu, Pak? Oke, prestokan hati, lembutkan hati, jawabannya dengan zikir. Zikir, Pak ya. Zikir ya. Nabi dikir. Lembut itu dibentuk dengan komitmen berdikir, lembut hati itu bukan dengan komat kamit. Hati lembut tuh dikonstruk oleh komitmen berdikir, bukan dikonstruk oleh komat kamit. Kami. Ada yang komat kamit. Nah, sementara ada zikir 4I yang direkomendasikan oleh para ulama. I yang pertama isti'adah. Istiadah. Banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan itu bersemayam dalam hati. Hati itu adalah tempat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau di hati kita ada istiadah, setan itu lari terkentut-kentut. Oh, gitu. Satu. Yang kedua, istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Kalau hati di istighfaran, kemudian istighfar kita diterima, maka istighfar bisa menolak galau, istighfar bisa menolak risau, istighfar bisa menolak resah dan gelisah, juga gundah dan gulana. Ges istighfarkeun we sekarang mah hate kalau mau lembut. Jika tidak mau bersaing dengan amalan orang soleh, maka bersainglah dengan para pendosa dengan istighfar. Kamu nggak bisa kan bersaing dengan Ustadz Hidayat? Susah tuh Pak Haji. Tapi bisa nggak bersaing dengan Remon? Bisa. Istighfarkeun we gitu. Berapa kali sehari semalam baca istighfar? Oke. Kadang baca istighfar sok salah. Astagfirullahaladzim karena ge salat lohor geus asar deui. Nah, yang ketiga i'tiraf. I'tiraf itu mengakui kezaliman diri. Nabi Adam ngasih contoh, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh ngasih contoh, Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Nabi Musa ngasih contoh, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah, mengakui kezaliman diri itu bisa melembutkan hati. Dan keempat istighosah. Istiadah, istighfar, kemudian i'tiraf, yang keempat istighosah. Istighosah itu apa? Kade sok disalahkeun, disingkat teu bareng. Istighosah itu istri goyang suami basah. Lain. Bahaya. Istighosah itu istighosah itu berdikir, di antara maknanya berdikir dengan dikir pilihan. Apa dikir yang terpilih kata Nabi? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lembut hati kita, Mang. Jadi itu lembut ya, rumus hati, dari para ulama. Kita harus sadar serius lah tong baheureuy wae mengkritik. Pak Haji lah ya. Coba. Benar-benar. Kata-kata terakhir. Pertama, untuk menyelamatkanmu dari serigala berbulu domba, musang berbulu ayam, atau manusia-manusia busuk, Allah menjagamu dengan mematahkan hatimu. Mereka yang lembut hatinya akan mudah Allah patahkan bila hatinya disentuh oleh iblis berwujud manusia manis. Ada iblis berwajah manusia manis, awalnya dia bilang apa? Aku menyayangimu. Tapi setelah itu awalnya bilang sayang, berikutnya dia justru menggerayang. Aku menyayangimu, setelah itu aku menggerayangimu, setelah digerayang langsung ngeghosting. Nah, orang yang hatinya lembut oleh Allah akan dijaga dari sentuhan manusia iblis seperti itu. Maka hatinya itu akan mudah oleh Allah patahkan. Supaya tidak disentuh oleh manusia yang iblis berwajah manusia itu. Ya, jika kalian sekarang ada yang diputuskan oleh pacar, jangan sedih. Bisa jadi itu iblis berwajah manusia yang sengaja Allah utus dan sengaja Allah patahkan hatimu. Gitu, supaya kamu tidak tergerayangi oleh manusia seperti itu. Satu. Yang kedua, ini ada istilah gini, Mang. Nah, nggak pakai sendal disebut apa di kita? Kalau ada orang nggak pakai sendal, disebut kaki ayam. Oh, kaki ayam. Benar? Tulisan jelek disebut apa? Ceker ayam. Kalau tidur tidak nyenyak, tidur ayam. Tidur ayam. Barang murahan disebutnya cap ayam. Cap ayam. Hati yang murahan, hati ayam. Hati ayam. Jadi jangan hati murahan. Ada keinginan setengah mati gitu. Naon? Ceker ayam. Ceker ayam. Hebat ayam. Tapi ada keinginan setengah mati tapi tidak serius disebut apa? Hangat-hangat tai ayam. Ada kan orang yang gitu ya, keinginannya gede. Satu lagi, Mang, mucikari disebut apa? Bapak ayam. Kalau maafin aku apa? Ayam sorry. Ayam sorry. Karunya hayamnya dihujat. Kan ada curhat antara hayam jeung sapi. Cek hayam gelo jelema zaman kiwari aing pirage ngahakan paresa eutik dina terasna di baledu kusnaal aing menjadi jangjang. Cek hayam ka sapi. Cek sapi mending maneh mah kitu, urang masih susu moal poe dico diperes diunyet-unyet ku jelema anu pikain aing teh dikawin-kawin. Karunya.
Kalau ayam terbesar apa Pak Haji? Ayam gabus. semesta. Ayam semesta. Ayam yang ber Udah. Ketiga, Lanjut gini. Pak Haji, lanjut. Nyamuk saja ditepuk kedua tangan. Iya. Masa hatimu bertepuk sebelah tangan? Agar tidak bertepuk sebelah tangan, maka prestokan hatimu. Karena orang yang hatinya lembut tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Oke. Orang yang hatinya lembut itu akan dicari. Cari. Ya. Keempat, pahami ini serius. Ilmu agama itu seperti hujan. Ia menghidupkan padang yang tandus, juga menghidupkan hati yang mati. Karena itu cintai agama. Cintai agama. Ya, tapi hati-hati jangan merasa paling Pintar. Pintar. Itu. Goals. Luar biasa. Luar biasa Gitu Pak Ki Haji. ya. Pencerahan baru Pencerahan Sobat baru, Ngadem coy. semua buat kita selalu memprestokan hati kita supaya lembut dan lembut ya. Ya. Oke Pak Haji. Apalagi yang harus diprestokan? Yang itu mah jangan. By the way, Oke. hidangan presto kita ternyata sudah Sudah siap datang. dan kita bakal langsung saja Pak Haji sekarang hajar ya Pak Haji ya. Hajar sudah. Sebelum lapar. itu kita tutup dulu Pak Haji pertanyaan Jawaban ini. atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, cari pada narasumber yang lain sebab wawasan Islam itu begitu luas karena Luas. kita hanya di Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk.